A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tunggal sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita memiliki banyak keberkahan di dalamnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, jadi video ketiga tentang kali ini kita akan bahas tentang subbab 2.2, yaitu cara menentukan mutu baja tulangan berdasarkan SNI 2847 tahun 2013. Nah, tadi di awal kita sudah bahas tentang bahwasannya SNI 2847 tahun 2013 mengatur tentang beton dan baja tulangan. Dan di sini juga menyinggung tentang SNI 252 tahun 2017. Nah, sekarang saatnya kita membahasnya. Ini dia. Jadi oke. Jadi pada bagian pertama, untuk baja tulangan sendiri, seperti yang kita tahu bahwasanya baja tulangan itu ada yang berbentuk ulir dan ada yang berbentuk polos. Kita ambil dulu gambar pendukungnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Jadi ada baja tulangan yang berbentuk ulir nih, yang punya motif di bagian sisi luarnya, dan ada juga berbentuk polos yang nggak ada apa-apa gitu, karena benar-benar polos gitu dia. Itu dia. Lanjut. Nah, untuk bentuknya sendiri di SNI 2847 tahun 2013 bahasanya jenis tulangan itu harus ulir itu. Yang mana pasal yang mengatur adalah pasal 3.5.1. Itu dia. Jadi tulangan itu wajib ulir. Nah, wajib yang ulir ini wajib yang mana gitu. Jadi ini sedikit penjelasannya tentang pasal 351. Jadi pasal 351 ini dia. Nah, ini fotonya sebenarnya sih. Jadi untuk penggunaan tulangan ulir itu diperuntukkan untuk seluruh elemen struktural. Itu dia. Jadi mulai daripada balok slof, pondasi, balok slof, kemudian masuk pada kolom, ada balok, pelat, kemudian masuk lagi dinding geser, habis itu bracing atau dinding bracing beton bertulang. Tuh dia. Jadi semuanya menggunakan tulangan ulir. Nah, untuk polos itu diperbolehkan, namun ini hanya untuk tulangan spiral. Tulangan spiral atau disebut juga sengkang spiral tuh. Jadi kalau misalnya kita gunain kolom bulat, begelnya itu boleh digunakan polos. Namun jika sistem pemasangannya itu spiral atau dia melilit gitu ya. Kita ambil contohnya nih. Jadi kita bilang ini, kalau misalnya ini kolom, jadi begelnya itu dia melilit gini dia. Nah, ini dia. Jadi kita bilang kabel ini melilit terhadap tulangan. Jadi inilah yang disebut dengan begel spiral atau sengkang spiral. Tuh. Selanjutnya teman-teman, yang kedua ini dia. Mutu tulangan lentur. Nah, kita tahu kan bahwasannya mutu tulangan itu ada mutu tulangan untuk balok, kolom, ada pelat. Pada umumnya tulangan digunakan pada struktur bertulang untuk menahan gaya tarik. Itu dia. Selanjutnya, struktur itu direncanakan juga menahan momen. Ini dia. Jadi kalau misalnya ini balok, ini dia. Jadi ini kita bilang momen. Aduh, penanya bukan berwarna. Ya, momen. Kita bilang ini balok. Jadi ini balok. Ya, balok. Jadi kita bilang balok, kita rencanain sebuah balok beton bertulang yang menahan momen lentur. Iya. Efek daripada beban yang bekerja pada balok itu menyebabkan balok tersebut melendut ke bawah. Itu dia, melendut ke bawah. Tuh.
Jadi inilah yang dimaksudkan dalam SNI bahwasanya mutu tulangan direncanain berdasarkan aspek tulangan lentur. Jadi baloknya direncanakan untuk lentur. Itu dia. Pasal yang mengatur dari pasal 9.4 tuh, di mana FY mutu tulangan tekan dan FYT mutu tulangan torsi, jadi T ini torsi, tidak boleh lebih daripada atau tidak boleh lebih besar daripada 420 MPa atau tidak harus lebih kecil sama dengan 420 MPa. Itu dia. Selanjutnya yang ketiga, mutu tulangan geser. Nah, seperti yang tadi dijelasin bahwasannya kalau kita bilang ini kolom, ini kita lilitkan, kita bilang mutu tulangan gesernya. Jadi tulangannya tulangan spiral nih, tuh. Dimana mutu tulangannya itu mutu tulangan gesernya, bagel, sengkang atau cincin, tulangan cincin tuh, itu sama semua tuh bahasanya. Dimana pasal yang mengatur adalah pasal 11.4.2 dengan mutu FY dan FYT harus lebih kecil daripada 420 MPa. Itu dia. Selanjutnya untuk mutu tulangan torsi, ini dia. Jadi kalau torsi itu dia adalah efek daripada memutar. Di sini kita bilang, ini saya punya raket nyamuk. Jadi kalau misalnya ini kita bilang putar, truk ini berputar, inilah efek torsi. Tuh, efek torsi. Jadi tulangan struktur direncanakan tahan terhadap beban torsi, puntir gini. Tuh dia, puntir. Dimana pasal yang mengatur adalah pasal 11.5.3.4. Mutu tulangan FY dan FYT itu sebesar harus lebih kecil daripada 420 MPa. Itu dia. Selanjutnya untuk mutu tulangan geser friksi, pasal mengatur adalah pasal 11.6.6, di mana FY harus lebih kecil daripada 420 MPa. Selanjutnya yang keenam, mutu tulangan yang menahan momen positif dan negatif. Ini dia. Seperti yang tadi, ini momen positif dan negatif. Itu dia. Jadi mutu tulangannya diatur oleh pasal 18.9.3.2, di mana mutu FY harus lebih kecil daripada 420 MPa. Nah, yang ketujuh, mutu tulangan yang menahan lentur dan gaya aksial dan gaya akibat dan kombinasi akibat beban gempa. Ini dia contohnya. Kita bilang ada struktur yang runtuh akibat beban gempa. Ini dia contohnya. Nih, jadi struktur yang menahan lentur. Ini lentur loh, baloknya lentur, nih lentur. Kemudian ini ada tariknya nih, tarik. Ini ada tertekan, tekan. Dan ini jadi kombinasi, sebenarnya kombinasi tuh. Maka pasal yang mengatur adalah pasal 21.1.5.2, di mana mutu tulangan FY harus lebih besar sama dengan 280 MPa dan 420 MPa. Tuh, jadi dia berkisar. Selanjutnya mutu tulangan leleh. Ini dia. Nah, mutu tulangan leleh, mutu tulangan yang direncanakan untuk menahan leleh itu. Leleh itu kalau misalnya kita bilang pada tulangan, itu bukan berarti dia leleh terhadap panas. Jadi ini harus dibedain. Jadi leleh itu dia masuk kepada tekuk gitu dia. Jadi kalau nggak salah seperti itu. Jadi tulangannya itu diatur oleh pasal 19.3.2, di mana mutu FY-nya harus lebih kecil daripada 420 MPa. Selanjutnya, nah ini dia teman-teman. Ada 3 dia. Untuk diameter tulangan geser, ini dia. Nah, banyak nih teman-teman yang bertanya sebenarnya, atau permasalahan di lapangan yang sering terjadi, berapakah diameter minimum daripada tulangan kain, tulangan sengkang, atau tulangan ikat, elemen struktur berupa balok, kolom? Maka pasal yang mengatur, ini dia, pasal 7.10.4.2, di mana tulangan geser dia besar menyatakan tulangan ulir. Tuh, jadi diameter tulangan ulir untuk bagel
atau sengkang harus lebih besar daripada 10 mm. Jadi ini teman-teman tulangannya. Jadi tulangan ini harus lebih besar daripada 10 mm. Itu dia. Harus lebih besar daripada 10 mm. Jadi ukuran minimum itu 10 mm. Selanjutnya pasal 7.10.5.1 di mana tulangan geser dengan diameter minimum 10 mm itu boleh digunakan untuk tulangan utama dengan diameter lebih kecil daripada 32. Tuh. Contohnya teman-teman pakai nih diameter minimumnya 10. Nah, itu tulangan utamanya itu harus boleh maksimumnya 32 mm. Itu dia. Jadi teman-teman nggak perlu bingung. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai tulangan kolom nih, misalnya ini kolom, kita bilang tulangan kolom, kemudian di sini begelnya, begel, ini begel. Nah, kita tulis ini begel. Di sini kita bilang tulangan utamanya ini D20. Nah, begelnya ini di sini diboleh pakai 10 mm. Ini D10. Jadi ini boleh digunakan untuk tulangan 20. Itu dia, itu maksudnya. Selanjutnya untuk untuk pasal 7.10.5.1 juga bahasanya diameter tulangan geser dengan diameter begel minimum adalah 13 mm itu boleh digunakan pada tulangan, nih pada tulangan ya. Pada tulangan diameter maksimumnya itu 36, 43 dan 57. Jadi kalau misalnya di sini kita pakai diameter 34, 36, 43 itu kita boleh pakai diameter begelnya ini begelnya D13 tuh. Dan kalau nggak salah ini diameter tulangan ini dibatasi sampai dengan diameter 16 mm tuh, dibatasi. Jadi nggak boleh terlalu besar juga teman-teman. Jadi itu aja teman-teman untuk pembahasan tentang subbab 2.2. Namun di sini ada kelanjutannya ya, keterangannya baca sedikit lagi ya. Untuk keterangan bahasanya FY adalah kuat tekan MPa, FYT adalah kuat torsi, kuat di tulangan mutu tulangan untuk kuatan torsi 1 MPa. Selanjutnya FU adalah kuat tarik, D besar diameter tulangan ulir, sedangkan D kecil adalah diameter tulangan polos. Selanjutnya teman-teman di sini ada video part 2-nya tentang bagaimana cara kita menentukan mutu tulangan sesuai dengan konstruksi yang kita gunain. Jadi ini kita bagi dua videonya. Itu aja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.